karena ternyata talas ini juga untuk penanamannya relatif lebih mudah. Artinya tidak terlalu proses penanamannya simple seperti singkong dan bisa di tanah mana saja. Bahan utama dari rokok adalah tembakau. Nah, masih di daerah Jawa Tengah, terutama di Kota Temanggung. Kali ini ada perkebunan penghasil tembakau di Indonesia yang terbaik kualitasnya. Masyarakat Indonesia sudah mengenal rokok linting dengan bahan utama tembakau dari zaman dahulu kala. Bahkan usaha rokok ini terus berjalan hingga turun-temurun dan menjadi salah satu warisan budaya Indonesia. Lalu bagaimana daun talas ini bisa menjadi alternatif dalam pembuatan rokok? Bahkan katanya rokoknya akan menjadi rokok herbal. Untuk proses tanam talas ini, talas bening ini, pertama-tama kita pilih bibit mahkota, bibit yang paling besar ya Mbak ya. Bibit itu kita tanam pada tempat yang sudah disediakan. Setelah itu kita pupuk ya Mbak ya. Kita pupuk pakai pupuk organik, pupuk kandang. Terus setelah dari masa tanam sampai panen pertama, biasanya itu 3 bulan sudah bisa panen daun pertama Mbak. Daun pertama yang ciri-cirinya yang sudah ada semburat kuningnya, terus yang paling tua seperti itu. Setelah bisa dipanen sekitar 3 bulan, baru kita akan bisa panen setiap bulan Mbak daunnya, seperti itu. Untuk penanaman talas ini hambatannya begini Mbak, kalau pas musim kemarau, ini tanaman jenis ini kan butuh air. Kita saat kemarau berarti kita harus menyiram atau mencari air. Setelah itu ada lagi hambatan lagi, kalau pas musim-musim seperti ini ada hama uret ya. Hama uret untuk daerah pesisir seperti ini banyak hama uretnya. Nah, ini perlu diobati gitu Mbak. Untuk hasil dari tanaman talas bening ini, untuk daunnya ya Mbak ya, untuk daunnya satu untuk herbal, 1, 2 untuk kecantikan, yang ketiga untuk rajangan tembakau ya. Seperti itu Mbak. Kalau untuk talasnya sendiri bisa bermacam-macam ya Mbak ya. Bisa untuk roti, bahan tepung, terus kalau digoreng atau diapa bisa. Untuk daun ini setelah panen kita proses biasanya gini Mbak. Setelah kita petik yang tua ya Mbak ya, kita peram selama 1 sampai 3 hari sampai warnanya menguning semua, menguning. Setelah itu baru kita rajang Mbak. Kita rajang menjadi rajangan tembakau yang warnanya kuning keemasan, coklat keemasan ya. Setelah itu baru kita jemur dan setelah kering kita simpan
bisa sampai 1 bulan nggak masalah, Mbak. Ya, ini memang menjadi menarik saat kita bicara daun talas beneng khususnya sebagai pengganti dari tembakau, karena ini menjadi lebih sehat karena dia tidak mengandung nikotin, tar pada jumlah yang jauh lebih kecil, dan di dalamnya itu ada kandungan protein, lemak, serta kolagen. Jadi ini betul-betul bisa menjadi kedepannya itu bisa menjadi salah satu bahan baku ramuan utama sebagai rokok herbal. Apalagi kalau kita mixing, kita campur dengan rempah-rempah yang lain, sehingga nantinya memang arahnya kita kepinginnya akan muncul rokok yang justru menyehatkan, seperti itu. Tanaman talas jenis beneng ini termasuk di dalam keluarga atau genus Xanthosoma. Dia cukup toleran terhadap kondisi tanah dan lingkungan. Jadi memang dapat kita temukan dari ketinggian 0 meter sampai 1.300 meter di atas permukaan laut. Hanya kalau kita merujuk pada syarat-syarat ketentuan yang optimal, dia memang satu membutuhkan kondisi atau jenis tanah yang aluvial, agak berpasir. Terus kemudian ada di ketinggian 230 sampai 1.300 meter di atas permukaan laut. Bisa terbuka, tetapi idealnya memang kita melihat di lapangan tanaman yang ternaungi antara 30 sampai 50% dari sinar matahari ini jauh lebih bagus. Ya, yang pertama memang kalau kita bicara kondisi yang ideal, tanah harus kita olah secara sempurna, seperti halnya kalau kita bercocok tanam hortikultura. Terus upayakan paling tidak ada naungan di lahannya itu, baik di pinggir ataupun tengahnya, paling tidak 20 sampai 25% dari total jumlah vegetasi yang ada. Taruhlah gambarannya begini. Misalkan kita menanam 1 hektar dengan asumsi jarak tanam 1 kali 1 meter persegi, berarti kan kita akan menanam dengan populasi sekitar 10.000 batang. Nah, dari jumlah 1.000 batang ini, itu diantaranya nanti kita selipkan tanaman-tanaman peneduh yang fungsinya untuk mengurangi jumlah terik sinar matahari yang masuk, gitu. Karena memang pada kondisi tertentu terlalu banyak jumlah matahari atau sinar matahari yang masuk, ini malah justru akan membakar daun serta membuat perkembangan daun ini menjadi agak terhambat. Karena memang kondisi talas ini termasuk tanaman, bukan tanaman sejati, karena dia tidak mempunyai batang yang berkambium, gitu. Kondisi ideal daun yang kita inginkan untuk kita proses itu adalah daun yang sudah tua, dicirikan dengan daun yang mengkilap, tebal, utuh, terus kemudian dipetik pada kondisi kering dalam artian begini, boleh pagi, tetapi saat embun itu sudah tidak ada di daun ataupun permukaan daun atau permukaan tanaman. Kalaupun dipetik sore, usahakan hindari dipetik setelah hujan, karena air hujan ini kan asam ya, dia kan sangat mempengaruhi proses selanjutnya di dalam proses pengeringan maupun perajangan, gitu.
kita lihat di media sosial ada fenomena baru yang buat kami hal yang baru, yaitu adanya budidaya pohon talas. Ini untuk gambaran aja buat rekan-rekan kita, rekan-rekan TKM itu, untuk analisis usahanya per hektarnya itu kira-kira berapa.